Talino, bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Della Esther Saiputriba. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, yaitu berkaitan dengan cara pengerjaan soal yang telah diberikan oleh Ibu Selvi, yaitu berkaitan dengan soal USBN. Simak sampai akhir ya. Baiklah, kita masuk ke soal nomor 2, yaitu jika polinomial x pangkat 3 dikurang 10x kuadrat ditambah 6x ditambah 20 dibagi dengan x dikurang 2, maka hasilnya hx. Nah, yang ditanya di sini ialah nilai h2. Untuk cara mencarinya, pertama-tama kita bagi akar terlebih dahulu. Nah, kita masukkan di sini tadi x pangkat 3 dikurang 10x kuadrat ditambah 6x ditambah 20, kemudian dibagi dengan x dikurang 2. Nah, cara membaginya, pertama-tama, seperti yang kita ketahui, kita akan menghilangkan x pangkat 3 di sini. Nah, kita lihat pembaginya terlebih dahulu. Di sini ada x dikurang 2. Nah, untuk menghilangkan x pangkat 3 di sini, sudah pasti hasilnya di sini ialah x kuadrat. Mengapa? Karena x kuadrat apabila dikalikan dengan x, hasilnya ialah x pangkat 3. Nah, apabila x kuadrat dikalikan dengan negatif 2, maka hasilnya ialah negatif 2x kuadrat. Kita kurangkan negatif 10x kuadrat dikurang dengan negatif 2x kuadrat, maka hasilnya ialah negatif 8x kuadrat. Nah, kita turunkan 6x ditambah 20. Nah, untuk menghilangkan negatif 8x kuadrat, kita lihat pembaginya tadi. Nah, sudah pasti di sini hasilnya 8x. Karena seperti yang kita ketahui, 8x apabila dikalikan dengan x, maka hasilnya negatif 8x kuadrat. Kemudian negatif 8x dikalikan dengan negatif 2, maka hasilnya di sini ialah positif 16 ya, hasilnya 16. Kita kurangkan 6x dikurang 16x, hasilnya negatif 10x. Kemudian kita turunkan 20. Nah, untuk menghilangkan negatif 10x, seperti yang kita lihat tadi pembaginya x dikurang 2, maka sudah pasti di sini hasilnya negatif 10. Nah, negatif 10 apabila kita kali dengan x, maka sudah pasti di sini hasilnya negatif 10x. Pasti habis di sini ya. Nah, negatif 10 dikali maksud saya dengan negatif 2, pasti di sini ya hasilnya positif ya, 20. Kita kurangkan 20 dikurang 20 pasti habis. Negatif 10x dikurang negatif 10x pasti habis. Nah, ini sisanya ini kita sebut dengan sx ya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, hasil dari pembagian ini dengan x dikurang 2 ini kita sebut dengan hx. Maka untuk mencari h2, kita masukkan tadi hasilnya, kita tulis hasilnya tadi 8x dikurang 10. Nah, hx di sini ialah 2, maka
kita masukkan X. Ini 2, angkat 2. Kemudian 8, X-nya 2, dikurang 10. Nah, 2 pangkat 2, 4. Negatif 8 dikali 2, negatif 16. Dikurang 10. Maka dapatlah hasilnya negatif 22. Itu ada di poin A. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Maksud saya soal nomor 3, yaitu nanti akan saya tampilkan soalnya. Kita masuk ke paragraf yang kedua. Ayah berinvestasi pada suatu perusahaan sebesar 10 juta dengan return 15% per tahun. Nah, saat pembagian keuntungan di tiap akhir tahun, ayah ini selalu menginvestasikan kembali keuntungan tersebut. Di akhir tahun ke-T, investasi ayah di perusahaan tersebut ini bernilai 15.200.000. Nah, kemudian di sini ada diketahui log 1,52 itu sama dengan 0,18 dan log 1,15 itu sama dengan 0,06. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah nilai T-nya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pertama-tama, kita ketahui dulu tadi investasi awalnya si ayah diketahui. Investasi awalnya si ayah tadi sebesar 10 juta. Kemudian kita ketahui juga tadi di soal disebutkan bahwa investasi di akhir tahun ke-T-nya si ayah yaitu sebesar 15.200.000. Nah, kemudian di sini diketahui juga yaitu suku bunga per tahunnya si ayah, atau kita lambangkan dengan R kecil, yaitu sama dengan 15%. 15% ini sama dengan 0,15. Nah, kemudian yang ditanya di sini ialah jangka waktu si ayah berinvestasi, atau yang kita lambangkan dengan T kecil. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pertama-tama kita cari dahulu keuntungan investasinya si ayah ini, yaitu keuntungan investasi. Keuntungan investasi di sini kita lambangkan dengan U besar. Bagaimana cara mencari keuntungan investasinya si ayah? Yaitu dengan cara mengurangkan investasi di akhir tahun ke-T ini dengan investasi awal, yaitu 15.200.000 dikurang dengan 10 juta. Maka dapatlah keuntungan investasinya si ayah ini sebesar 5.200.000. Nah, setelah kita mengetahui keuntungan investasi ini, kita mencari apa lagi? Yaitu mencari besar returnnya. Kita cari besar returnnya. Bagaimana cara mencari besar returnnya? Kita lambangkan return di sini, besar return di sini yaitu dengan R. Cara mencari R ialah dengan membagi keuntungan dengan investasi awal. Maksud saya, keuntungan investasi ini dibagi dengan investasi awalnya si ayah menjadi 5, di sini 5 ya, 5.200.000 dibagi 10 juta, yaitu 5.200.000 dibagi 10 juta sama dengan 0,5.
Nah, setelah kita mendapat besar returnnya, maka barulah kita mencari berapa sih lama investasinya si ayah ini. Nah, pertama kita tulis dulu di sini tadi R-nya itu sama dengan 0,52. Kemudian R-nya tadi, R ini sama dengan 0,15. Kemudian di soal ini tadi disebutkan bahwa log 1,52 itu sama dengan 0,18 dan log 1,15 itu sama dengan 0,06. Nah, untuk mencarinya kita masukkan ke rumus return ya. Rumus return yaitu 1 ditambah R sama dengan 1 ditambah R kemudian dipangkatkan T. Nah, kita masukkan 1 ditambah R-nya di sini 0,52. Kemudian 1 R-nya itu 0,15 pangkat T. Nah, 1 ditambah 0,52 berarti 1,52. Kemudian 1 ditambah 0,15 berarti menjadi 1,15 yaitu pangkat T. Nah, kemudian kita ubah menjadi log 1,52 sama dengan log di sini 1,15 pangkat T. Nah, kemudian menjadi log 1,52 sama dengan T-nya di sini kita pindahkan log dalam kurung 1,15. Nah, kemudian kita pindah ruaskan menjadi T sama dengan log 1,52 per log 1,15. Nah, tadi disebutkan bahwa log 1,52 ini adalah 0,18 dan log 1,15 ini adalah 0,06. Berapa 0,18 dibagi dengan 0,06? Hasilnya adalah 3, yaitu terdapat pada option B. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada soal yang nomor 4, yaitu nilai X yang memenuhi persamaan eksponen 7 pangkat 2X dikurang 5 sama dengan 1. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam mengerjakan soal persamaan eksponen ini terdapat bentuk atau sifat dalam pengerjaan soalnya. Nah, untuk soal seperti ini yaitu 7 pangkat 2X dikurang 5 sama dengan 1, ini menggunakan bentuk atau sifat yang pertama yaitu A pangkat fx sama dengan 1. Nah, di mana bunyinya di sini yaitu jika A pangkat fx ini sama dengan 1, yaitu dengan A-nya di sini lebih dari 0 tetapi A-nya ini tidak boleh 1 juga. Nah, maka dari itu persamaan eksponen bentuk pertama ini yang A-nya tidak boleh 1 dan harus lebih dari 0 ini, untuk bentuk yang seperti ini pasti kemungkinannya pangkatnya ini pastilah 0, karena suatu bilangan apabila kita pangkatkan dengan 0 maka hasilnya itu tetaplah 1. Nah, maka ruas kanan ini akan kita ubah. Kalau kita ubah ke perpangkatan maka menjadi 7 pangkat 0. Karena seperti yang telah kita dengar tadi, yaitu seperti yang telah saya sampaikan,
apabila suatu bilangan ini kalau kita pangkatkan dengan 0, hasilnya pastilah 1. Nah, jika sudah seperti ini, maka coret-coret 2x kurang 5 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, maka dapatlah hasilnya 5/2, yaitu terdapat di option C. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6, yaitu Pak Arman menabung di bank sebesar 15 juta dengan bunga majemuknya yaitu 10% per tahun. Nah, dalam waktu tahun ketiga, maksudnya dalam waktu 3 tahun ini, uang Pak Arman itu menjadi berapa? Nah, untuk mencarinya, kita cari rasionya terlebih dahulu, yaitu yang kita simbolkan dengan R kecil. Bagaimana cara mencari rasio? Yaitu 100% ditambah dengan bunga majemuknya Pak Arman tadi per tahun yaitu 10%. Maka hasilnya menjadi 110%. Nah, untuk mencari tahun ketiga, nih apabila tabungan Pak Arman tadi yang sebesar 15 juta tadi kita misalkan dengan U1, maka tahun pertamanya U2, tahun keduanya U3, dan tahun ketiganya yaitu U4. Maka kita masukkan ke rumus yaitu U4 sama dengan A dikali R, yaitu 4 dikurang 1, pangkat 4 dikurang 1. Nah, A di sini adalah tabungan awalnya Pak Arman, yaitu tabungan awalnya tadi berapa? Yaitu sebesar 15 juta. Kemudian kita kalikan dengan R, yaitu 110% ini menjadi 110/100. Kemudian kita pangkatkan 3. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi, maksud saya ini bisa kita sederhanakan, yaitu kita coret nolnya yaitu menjadi 11/10. Nah, berapa? 11 pangkat 3 dikalikan dengan 11. Jadi hasilnya ialah 1331. Nah, kemudian 10 dipangkatkan ke 3 menjadi 1000. Nah, kemudian setelah itu kita coret berapa? 15.000 dikali dengan 1331, hasilnya menjadi 19.965.000, yaitu ada di option B. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 7. Nah, di sini soalnya titik potong grafik fungsi f(x) ini sama dengan 5 log, kemudian dalam kurung 2x dikurang 7 dengan sumbu x-nya berapa? Ditanya di sini. Kita tulis dulu di sini 5 log dalam kurung 2x dikurang 7. Nah, soal seperti ini kita gunakan sifat, yaitu kita samakan dulu kedua ruasnya, berarti di sini menjadi 5 log 1. Nah, sudah sama, kita coret, kemudian menjadi 2x dikurang 7, kita turunkan 1. Nah, kemudian kita pindah ruas 2x, di sini 1, 7 kita pindahkan menjadi positif yaitu 7. Di sini 2x menjadi 8, maka x-nya di sini adalah 4. Jadi titik potongnya di sini adalah 4, 0. Jadi sumbu x-nya di sini adalah 4,0, yaitu ada di option yang D. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke nomor 16, yaitu berkaitan dengan limit. Di sini soalnya
limit X-nya ini pi per 8, kemudian soalnya yaitu ada sin kuadrat 2x dikurang cos kuadrat 2x per sin 2x kemudian dikurang cos 2x. Nah, bagaimana cara mencarinya? Pertama-tama kita ubah dulu yang di atas ini, yaitu menjadi sin 2x dikurang cos 2x. Di sini menjadi sin 2x ditambah cos 2x. Nah, per sin 2x dikurang cos 2x. Nah, kita lihat ada yang sama kan? Kemudian kita coret. Maka dapatlah di sini sin 2x ditambah cos 2x. Kita masukkan di sini x-nya adalah pi per 8. Berarti di sini menjadi sin 2 dikali pi per 8 kemudian ditambah cos 2 dikali pi per 8. Nah, pi di sini adalah 180. 180 dibagi 4 maka hasilnya adalah sin 45 derajat. Nah, di sini 180 dibagi 4 maka hasilnya adalah cos 45 derajat. Nah, sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kemudian cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Berapa? Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 yaitu akar 2. Maka jawabannya adalah akar 2. Baiklah, selanjutnya di sini kita masuk ke soal nomor 27, yaitu 40% tanaman sawit di Kabupaten Bengkayang ini dimiliki oleh penduduk setempat. Nah, jika dipilih 4 orang penduduk, maka peluang 2 orang diantaranya petani sawit adalah, nah, kita mengerjakannya dengan cara bentuk distribusi peluang binomial, yaitu di sini peluang Px ini sama dengan kemudian P X kita kalikan Q N dikurang X. Nah, dari soal ini dapat diketahui bahwa 40% di sini kita samakan dengan P. Kita sebut saja 40% ini P. Maka sisanya yaitu Q sama dengan 60%. Di sini disebutkan bahwa 40% tanaman sawit di Kabupaten Bengkayang dimiliki penduduk setempat. Maka 40% atau 0,4 ini kemungkinan yaitu sukses. Nah, 60% atau 0,6 ini kemungkinannya itu gagal. Sehingga sebelum itu jika dipilih 4 orang penduduk atau jumlah orang di sini, yaitu kita samakan dengan N. Jadi N di sini adalah 4. Kemudian X-nya yaitu peluang 2 orang diantaranya petani sawit, yaitu kita samakan dengan X atau 2. Nah, kemudian barulah kita mencari itu 0,4. Ini N-nya tadi 4, kemudian X-nya 2. Nih, kemudian rumusnya P. P-nya tadi 40%, kita masukkan 0,4, kemudian X-nya 2. Terus kita kalikan Q-nya tadi 0,6, kemudian kita pangkatkan 2. Nah, kemudian menjadi 4 dikurang 2, kemudian dikalikan dulu tadi ini
menjadi 0,16 ya. 0,4 pangkat 2. 0,6 pangkat 2 menjadi 0,36. Nah, kemudian di sini jadi apabila kita ketemu tanda seperti ini maka pasti itu 4 karena di sini 4 pasti dikali 3 dikali 2 ya. Nah, kemudian 4 dikurang 2 di sini kita tulis 2, kita coret 2, coret 1, coret habis, maka dapatlah di sini nah, maka hasilnya di sini ialah ini menjadi 6 ya. Maka hasilnya di sini adalah 0,346, yaitu di option E. Nah, sekian video pengerjaan soal yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun pengerjaan mohon dimaafkan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.